Ibu, saya atas nama Sevia Tamidinda Putri Luci dengan NIM 201111074 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama dengan tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi wanita dibagi. Pertama adalah vagina. Vagina adalah suatu saluran mukosa membrana yang menghubungkan uterus dan vulva. Vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Fungsi dari vagina adalah sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah waktu haid dan sekret dari uterus. Yang kedua adalah uterus atau rahim yang merupakan alat berongga dan berbentuk pola lampu gepeng, terletak dalam ruang pelvis minor dan di antara vesika urinaria dan rektum. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu corpus uterus. Corpus uterus dengan cervical uterus. Corpus adalah bagian 2/3 atau atas uterus terdiri atas beberapa bagian, yaitu kornu dan fundus. Kornu adalah daerah di mana tubal fallopi bervariasi. Yang kedua adalah fundus. Fundus adalah bagian yang terletak di antara dua kornu. Dan cavitas cavum adalah celah di bagian dalam uterus. Yang kedua adalah cervix uterus, merupakan 1/3 bagian bawah uterus dan berbentuk fusiformis. Cervix uteri terdiri atas 1. Portios cervivaginalis adalah bagian dari cervix yang terletak di luar dan di atas vagina. Dinding rahim terdiri dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Yang pertama, endometrium. Endometrium adalah lapisan mukosa yang mempunyai aktivitas sektoris, merupakan lapisan dalam merubah serabut otot serikuler. Yang kedua adalah myometrium, adalah otot yang menyusun bagian terbesar uterus, merupakan lapisan tengah berubah miring dan hilang. Yang ketiga adalah perimetrium, adalah lapisan yang melapisi dan menutupi hampir seluruh uterus. Yang berikut adalah tuba fallopi. Tuba fallopi berbentuk seperti tabung, panjang masing-masing tuba kira-kira 10 cm. Tuba fallopi terdiri dari 4 bagian, yaitu para interilis, isthmus, ampulla, dan infundibulum. Tuba fallopi berfungsi sebagai saluran yang dilalui oleh sperma dan ovum. Yang kedua, tempat bersatu sperma dan ovum. Yang ketiga, perkembangan awal ovum yang sudah dibuahi. Dan yang terakhir adalah ovarium. Ovarium terletak dalam cavitas periotanelis pada kedua ujung tuba fallopi yang fungsinya untuk memproduksi ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Yang pertama adalah penis. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani atau air seni. Penis atau kepala penis merupakan bagian ujung penis, bukan uretra atau mesouretra eksternal yang dapat ditemukan di ujung penis. Saat menerima rangsangan, arteri penis juga membesar. Pada saat itu juga otot penis akan berkontraksi sehingga darah tidak dapat mengalir kembali melalui pembuluh vena. Kedua adalah skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong kulit yang berisi testis. Skrotum dipisahkan melalui suatu spektrum jaringan fibrosa sehingga terbagi menjadi dua ruangan yang masing-masing berisi atau testis atau epididymis dan bagian permulaan vas deferens. Yang ketiga adalah testis. Testis merupakan dua buah kelenjar lonjong kecil yang terdapat di dalam kantong skrotum yang berbentuk oval dan berwarna putih. Testis mempunyai panjang 4 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 3 cm, dan mempunyai berat masing-masing 10-14 gram. Yang keempat adalah vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk penyimpanan spermatozoa, pematangan spermatozoa, dan peningkatan motilitas sperma.
Yang keenam adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang menambah cairan seminal yang melindungi sperma terhadap tekanan uretra. Yang terakhir adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia.